Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu, para dosen penguji, ya kain ambung, memperkenalkan nama saya Hendri Kaom, mahasiswa PPG dalam jabatan PPG ya kain ambung. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar pagi ini? Baik. Ya. Puji Tuhan ya, kalau baik. Ya. Baik itu karena kita dijaga dan dipelihara oleh siapa? Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berjumpa lagi dengan Bapak berjumpa lagi dengan anak-anak untuk melakukan proses belajar dengan pelajaran kita di pagi hari ini. Kita akan belajar tentang pelajaran agama Kristen, ya, pelajaran agama Kristen, yaitu kita belajar dari materi tentang aku suka menolong sesama. Ya, terima kasih. Sekarang kembali ke tempat. Baik. Kita akan absen dulu ya, guru akan absen ya. Panggil. Angelo. Hadir. Toihitu. Hadir ya. Bella. Andain. Sanei Lapi. Hadir ya. Christian. Hadir. Evelyn. Hadir. Virgil. Hadir. Gabriel. Hadir. Grace. Hadir. Intan Salah. Hadir. Denita. Hadir. Jirionio. Hadir. John. Hadir. Kenneth. Hadir. Lisa. Hadir. Noti. Lois. Hadir. Akensi. Hadir. Pedro. Hadir. Rafael. Hadir. Riyama. Sakit. Romaria. Hadir. Samuel. Hadir. Stefano. Hadir. Tesalonika. Hadir. Wimar. Hadir. Yali Kempo. Yali Kempno. Hadir. Yesiel. Hadir. Yernias Maurisa. Hadir. Ya. Kita akan belajar dari pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bab 10 kelas 5 ya, semester genap. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini atau tema dari pelajaran kita pada pagi hari ini adalah aku suka menolong sesama. Aku suka menolong sesama.
sama. Ya. Menolong, ya. Siapa yang sudah pernah menolong? Siapa yang sudah pernah ditolong oleh teman atau tetangga, ya, atau orang-orang di sekitar di mana anak-anak tinggal? Jadi perbuatan atau tindakan menolong itu adalah perbuatan baik apa perbuatan yang tidak baik? Perbuatan yang baik? Oke. Dia apa tuh? Senang kan kalau kita menolong orang lain? Senang juga kalau kita ditolong oleh orang lain? Kalau semua yang kita lakukan, ya, pasti, ya, dalam perasaan hati kita itu selalu ada senang, gembira, ada sukacita. Kelompok bisa. Lalu nanti ada pertanyaan atau soal yang dalam kelompok itu melakukan diskusi, saling bertukar pendapat, ya, tentang bagaimana cara dan perbuatan kita menolong. Bisa kan? Bisa. Oke. Kalau bisa, kita mulai membagi kelompok. Kita bagi dua kelompok. Bagi dua kelompok saja, ya. Bisa toh? Bisa. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, segera bergeser mencari teman yang akan dikerjakan dalam diskusi kelompok. Yang pertama, menuliskan arti tolong menolong. Nanti setelah sudah dituliskan, masing-masing kelompok akan bisa mempertanggungjawabkan dengan menjelaskan di depan. Yang kedua, mendaftarkan contoh tindakan menolong semua orang tanpa mengenal batas. Bisa? Oke. Waktu Pak Guru kasih 10 menit. Bisa? Oke, silakan kerjakan. 10 menit ya. Itu disuruh menuliskan arti tolong menolong. Jadi yang kedua, mendaftarkan contoh tindakan menolong semua orang tanpa mengenal batas. Kelompok bisa. Lalu nanti ada pertanyaan atau soal yang dalam kelompok itu melakukan diskusi, saling bertukar pendapat, ya, tentang bagaimana cara dan perbuatan kita menolong. Bisa kan? Bisa. Oke. Kalau bisa, kita mulai membagi kelompok. Kita bagi dua kelompok.
Bagi dua kelompok saja, ya. Bisa toh? Bisa. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, segera bergeser mencari teman. Ketika Yesus berikutnya berulang dengan perjalanan, tibalah ia di sebuah seorang perempuan yang bernama Samaria. Ini katakan sedangkan Waktu kita diskusi sudah tepat jam, ya, atau tadi ditentukan waktu untuk kita diskusi hanya cuma 10 menit. Jadi sudah selesai ya. Sekarang masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok dari kelompok yang tadi sudah diskusi maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya atau mempertanggungjawabkan hasil diskusinya di depan. Oke, waktu. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Ya. Untuk teman-teman yang lain perhatikan, ya. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi yang tadi sudah diskusikan secara bersama. Oke, silakan. Satu, menolong artinya dia akan membantu dan mendukung orang lain dalam situasi yang dibutuhkan dengan tujuan untuk membawa seseorang keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dua, membantu
menjadi sumbangan untuk mereka yang ketemu merawat seperti pakaian, melayat, makan, dan lainnya membantu teman yang sudah memberikan minum. Terima kasih atas teman-teman. Iya. Kelompok 1 ini berikan waktu atau kesempatan untuk teman-teman lain bisa memberikan tanggapan atau memberikan komentar. Ada? Tidak ada? Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2. Silakan. Salam, selamat pagi. Kami dari kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, menuliskan arti tolong menolong. Ini jawaban kelompok kami. Silakan saling membantu. Untuk kelompok 2 silakan membacakan hasil diskusinya. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, menuliskan arti tolong menolong. Jawaban kelompok kami adalah tindakan saling membantu antara satu sama lain. Dan untuk pertanyaan yang kedua, mendaftarkan contoh tindakan tolong menolong orang tanpa mengenal batas. Jawaban kelompok kami adalah meminjamkan pena kepada teman yang tidak memiliki pena, memberikan sembako bagi orang-orang yang terkena musibah, memberikan pakaian, sepatu atau barang layak pakai terhadap orang-orang yang kurang mampu. Itu adalah hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjadi pertanyaan? Ada tanggapan atau ada komen? Tidak ada. Oke. Berikan apa dulu? Lanjutkan dengan pelajaran kita. Ya, terus lanjut. Dari hasil diskusi tadi, ya, maka Pak Guru, ya, menanggapi bahwa anak-anak semua sudah paham dan bisa mengerti tentang pertama tentang arti menolong dan yang kedua tindakan menolong semua orang tanpa batas. Ya. Kita akan menjelaskan, kemudian akan menjelaskan tentang arti ya, menolong ini. Ya. Perbuatan atau tindakan ya menolong itu ada di dalam Alkitab ya. Pada hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Kristen ya. Materi kita tentang tolong menolong ya itu di dalam buku pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 5 bab 10 itu temanya aku suka menolong. Sumber pelajaran kita atau materi ini terdapat di dalam Alkitab. Terdapat di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai pada ayat yang ke-37. Di situ menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati atau baik hati. Ya, oke, kita akan lanjut. Pak Guru minta waktu 5 menit untuk membacakan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai pada ayat yang ke-37. Tetap ya? Ya. Dalam Alkitab
Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai pada ayat yang ke-37. Di situ ya menceritakan atau menulis tentang orang Samaria yang baik kan? Baik hati atau orang Samaria yang murah hati ya. Pak Guru akan menunjukkan ya, Pak Guru punya gambar atau saya macam video ya. Ini menceritakan tentang orang Samaria ya. Orang Samaria murah hati. Orang Samaria yang murah hati kan? Ya. Nah. Bisa lihat? Bisa. Nah, di sini menceritakan atau menulis bahwa ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ya. Ada di dalam bagian Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai pada ayat yang ke 37 tadi ya. Ya. Nah, dilanjut dengan cerita itu tiba-tiba ya datanglah para penjahat ya, diceritakan bahwa tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Jadi orang Yahudi ini ya, dia berjalan dari Yeriko ke Yerusalem. Sampai di pertengahan jalan dia berjumpa atau mendapatkan seorang penjahat. Lalu seorang penjahat itu merampoknya ya, merampok ya. Merampok para penjahat itu ya. Para penjahat itu merampok orang Yahudi itu lalu ya. Para penjahat itu memukul orang Yahudi itu hingga hampir mati. Lalu dia meninggalkannya ya. Penjahat itu dia pukul orang Yahudi segera dia langsung jalan pergi tinggal ya. Lalu ya, dikatakan setelah itu ada seorang imam Lewi ya. Ada seorang imam ya. Seorang imam Lewi ya, melewati jalan itu dan melihat orang Yahudi itu tergeletak. Dia dalam keadaan yang marah karena tadi sudah dapat pukul tuh. Ya. Jadi otomatis dia pasti luka atau mungkin pingsan ya. Nah, tetapi seorang imam itu tidak menolongnya. Ya. Orang yang tadi menolong melihat orang Yahudi yang sudah dapat pukul itu, dia tidak menolong. Ya. Tetapi dia melewatinya, dia tinggal. Lalu setelah itu ada seorang Lewi melewati jalan itu dan melihat orang Yahudi itu tergeletak. Ya. Jadi orang Lewi. Ya. Kemudian menceritakan juga tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya ya, dan melewatinya ya. Setelah itu datanglah seorang Samaria ya. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu ya. Nah, di sini ya, orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu ya. Jadi orang Samaria itu menghampirinya ya. Orang Samaria itu menghampirinya atau datang berjumpa dengan orang Yahudi yang tergeletak. Ya. Lalu dia
merawat luka-lukanya di dalam Alkitab, ya, dari bagian Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai pada ayat yang ke-37 itu menceritakan bahwa ya orang Samaria itu ya dia datang dan memberikan pertolongan ya. Ya. Kemudian ya dia menaiki orang itu ke atas keledainya. Jadi orang Samaria itu dia datang membawa orang Yahudi yang sudah ya tergeletak di jalan itu ya. Dia punya keledai ya. Kemudian orang Samaria itu membawanya ke penginapan untuk merawatnya. Nah, lalu kemudian besoknya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan merawatnya. Ya. Jadi cerita ini menceritakan tentang orang Samaria. Nah, untuk belajar dari pelajaran kita di hari ini, ya, di mana materi kita atau pelajaran kita yang berjudul atau tema kita yang berjudul "Aku suka menolong sesama". Tadi sudah disampaikan melalui kelompok bahwa ya, menolong sesama itu adalah perbuatan yang baik, di mana kita harus juga memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, kalau hal-hal ini kita lakukan, berarti itu tandanya kita melakukan kasih. Melakukan kasih. Hidup ini kalau kita hidup tanpa kasih, itu sama saja kita bukan orang percaya kepada Tuhan. Karena itu dalam pelajaran kita pada pagi hari ini ya, membawa kita dan mengajarkan kita atau memberikan satu pelajaran kepada kita supaya kita bisa melakukan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, anak-anak semua pasti setiap hari Minggu datang ke gereja. Di gereja anak-anak buat apa di sana? Pasti beribadah. Dalam ibadah itu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Lalu kemudian kita harus melakukan firman itu. Jangan kita seperti orang Yahudi atau cerita di dalam Alkitab atau di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37 ya, di mana ada 3 orang ya, atau beberapa orang itu yang tidak memberikan pertolongan. Tapi kita harus menjadikan diri kita sebagai orang Samaria, sebagai orang Samaria yang bermurah hati, ya. Oke. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut pada minggu depan. Ya. Oleh sebab itu kita akan tutup dengan doa. Semua duduk yang baik dan kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu yang kami gunakan untuk belajar di pagi hari ini. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati anak-anak yang pada pagi hari ini datang untuk mendapatkan pelajaran di pagi hari ini. Tetapi juga memberkati kami sebagai Bapak dan Ibu Guru yang senantiasa memberikan pelajaran kepada anak-anak ini. Satukan kami dengan belas kasih-Mu dan tuntunlah kami, berikan kami hikmat sehingga kami boleh ada di bawah naungan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.